Paul dan bahkan Baxia yang sudah mulai masuk juga. Oh, ini dia akhirnya dibuka ya si Gemas ya. Tapi ini juga bisa menjadi pembuktian loh. Yap. Potong rambut di nerf atau di buff. Iya, biasanya kan katanya kalau cukuran gitu buang sial katanya. Siapa tahu ini ada angin seger lagi ya kan. Tapi yang aku lihat juga nih dari sisi Geek Fam, dari pola draftnya mereka sering banget untuk melakukan respect ban. Ya dan untuk respect band seperti ini ketika berjumpa dengan Evolve Legends. Kalau ada Brands, mereka bisa nge-respect mungkin hero-hero Brands. Matrix, ada Cloud, ada. Tapi sekarang dengan mainnya Doma, yang menurutku ini lebih banyak dari pool hero-nya juga. Ini lebih banyak lagi yang harus dipikirkan oleh Geek Fam. Mereka kalau mau respect band ya mereka harus ngeliat dulu dong. Soalnya yang main Doma, yang main juga Tas ya kan. Yang dimana kedua pemain ini punya pool hero yang banyak. Dan sering melakukan kejutan juga. Seperti Hellcurt misalnya, yang sempat dibawakan juga. Ya, dan sebenarnya juga aku menantikan kejutan dari kedua belah tim ini ya. Karena Fluffy kita tahu juga dia punya fleksibilitas yang cukup tinggi. Terutama dari Baloyski pula nih. Tapi kita bakal langsung lihat Joy dan juga Yves yang sudah di-ban oleh EVOS Legends dan dijawab dengan Kadita ban. Wow, ini salah satu sosok yang sangat tepat untuk ditutup. Luke, dari kemarin aku melihat Joy-nya bagus banget dia bermain ke arah backline. Apalagi kita tahu sekarang adanya God Laner baru. Yang mungkin kita tahu dia mempelajari, kita tahu juga dia evaluasi, tapi dengan bertemu langsung belum. Jadi dia lapangannya tuh belum siap. Dan sekarang menutup Joy adalah keputusan yang tepat. Ya, Fanny, Joy, dua hero assassin langganan yang memang sering sekali ditutup ya. Kalau memang Fanny-nya hilang, biasanya memang Joy juga akan dihilangkan. Dan ini berarti ada banyak banget lah sekarang. Terizla bahkan menurutku bisa menjadi salah satu first pick. Bahkan Brody pun kalau mau di first pick sekarang, itu gak terlalu mahal gitu loh, masih bisa diambil. Ada opsi ke edit juga soalnya ya. Wah, kalau edit jelas. Itu udah fleksibel juga masalahnya. Bener. Enak banget buat kating, buat counter initiate. Bener, dan lebih ke untuk nunggu juga ya, karena untuk di flex picknya kalau dari edit dia bisa main jadi roamer, ya kan. Kalau main jadi XP juga dulunya, sebelum edit itu di buff, dia kurang. Susah buat clear lane. Tapi sekarang pasifnya dia kan enak tuh. Damage-nya dia dari lightning yang dia nambah 300%. Itu yang membuat dia cepet buat nge-clear lane dan juga mainannya percentage HP. Itu yang ngebuat dari Edit sekarang kuat ya. Tapi setelah 2 minggu libur nih dari MPL, Novaria yang sekarang udah mulai masuk ke prioritas terus-terusan. Sebelumnya kan nggak sama sekali. Betul. Iya, betul. Sebelumnya memang belum. Tapi mungkin lebih juga ke arah dimana orang-orang sudah mulai mengerti nih. Power dari Novaria ini kan menggebukin badan kita 2,5 kali lipat kan. Berarti turret juga damage-nya itu range-nya jadi panjang nih turretnya. Itu yang membuat dia enak. Dan juga untuk hero-hero yang bisa nge-M itu lebih nyaman. Sama sekarang kan Kadita ini menjadi langganan band ya. Dan sekarang untuk present boost, apalagi dengan power of Kaja, power hero-hero Kufra yang sedang lagi naik daun, ini Novaria juga bisa menjadi salah satu counternya. Dia harus ngebuka map. Visionnya jelas, poking damage-nya ada. Apalagi kalau di owning, kondisi owning, ini sih jungle-jungle lama marksman sih harus ketar-ketir sih. Trappingnya nggak enak lah ya, tapi ada quote nih dari Tas. Game 3 takut gue sama Nael, soalnya recall terus tuh. Ini yang dari tadi kita goreng-goreng ya. Interview di MPL ID kok, abis menang kemarin. Karena sebenarnya kalau ngelihat previous history ya dari EVOS bertemu dengan Geek Fam, ini banyak catatan buruk untuk, mimpi buruk lah untuk Geek Fam. 2-1 di leg pertama, dan bahkan di playoff season ke-11 kemarin, yang memulangkan. Aboy, dari kemarin Aboy itu walaupun Nael bagus performnya, Baloyski, Luke, Kadera, tapi kalau misalnya kita ingat, yang pemegang tiang utamanya tuh Aboy. Aboy yang nge-make play, gimana gamenya ini bisa berjalan dengan lancar, dengan high ground defensive, dengan Valentinanya. Itu tuh Aboy sebenarnya secara tidak langsung. Gak pakai Faramis. Iya, tidak terlihat, tapi dia tuh poin pentingnya menurut aku juga. Ya, dan juga dengan diambilnya Valentina ini seperti mendinai lah. Terizla dengan penalty zone-nya bakal bisa diambil juga. Dan ya ini dengan adanya Valentina membuat pilihan-pilihan agak lebih harus dipertimbangkan lagi dan lagi ya buat Geek Fam. Faramis pun nggak masalah. Jadi kalau seberang pemain Faramis pun nggak masalah. Tapi mereka menutup adanya Funstrong dengan sosok dari Edit nih Ul. Wow, keluar ya Edit ya. Ini udah Edit Terizla dari Faredrin. Biasanya kalau misalkan nanti ada Terizla lagi, wah. 3 badan ya berarti. 3 badan, 3 sisi power. Kari banget udah game kari. Dan Terizlanya diambil, mereka nggak mau ngambil resiko terlalu banyak juga. Beserta Bruno. Doma. Dan Bruno juga adalah salah satu marksman yang memang lagi naik juga ya. Terlepas daripada kita sering sekali melihat Brody, Bruno dengan volley shotnya dia ini udah punya damage yang mumpuni dari early game. Dengan satu item lah biasanya berserker kalau dia sudah punya, atau mungkin dengan item yang baru. Ya DS Haskell lah, Haskell dia punya juga. Biasanya. Itu sangat mendukung sekali untuk Bruno.
Walaupun terutama juga nggak melulu tentang Bruno Digi ya. No, dia Iya, jalan sendiri biasanya. Makanya. Dia bakal jalan sendirian Yap. buat Bruno-nya. Tapi ada dibalas nih quote dari Nile. Kalau lawan Evos, ntar gue ilangin recall gue. Kalau gue sekarat, gue jalan ke base aja untuk tas tunggu leg kedua. Wah, ini dia yang gua suka. Tunggu ya atas leg kedua berarti sekarang. Ya, Sekarang yang akan kita lihat apakah akan dibuktikan oleh sosok dari Nile. Dan kita melihat kanan, Faramis yang udah dibahas sama Aul dan juga kita melihat Valentina sebagai counternya. Mereka sudah menutup Faramis, memastikan kalau tim fight besar front to back gaming Israel kali ini. Iya, dan juga Faramis ini memang dia bisa diambil misalnya ya. Buat Netherrealm-nya dia bisa diambil, tapi yang tidak dimiliki oleh Valentina adalah kecepatan untuk respawn kembali. Pasif dari Faramis. stack-stacknya. Yes. Terus juga bisa narik pakai Shadow Stampede. Yang bahkan bisa multi target kan, bisa dalam satu fight yang rapet itu bisa Yap. ketiga-tiga kena juga. Kalau Tapi aku sebutnya tuh mini fatal link. Dia. Mini fatal. Mini fatal link. Gimana bisa narik semua sama? Divan Judgment. Divan Judgment. Tapi menuju arah bending phase yang kedua, Martis yang ditutup setelah melihat masih belum ada potensi jungler nih yang akan dibawakan oleh Tas di sana. Dan Lancelot-nya ini adalah sebuah bentuk respect band juga bagaimana power dari Nile slot ini luar biasa. Oke, iya. kalau ngomongin dari Lancelot ini juga berarti melihat adanya Fredrin belum ditaruh di area jungler. Fredrinnya masih berada di flex pick. Yap. Betul. Kalau ngomongin edit berarti editnya akan ada di rope. Yep. Dan sedangkan untuk menggunakan Lancelot dibandingkan dia harus terpaksa pakai Lancelot, ya kan? Bisa saja. Sekarang Geekfam ini bisa saja menurunkan dari misalnya Fredrin di area EXP, oh ternyata ini draftnya nggak mumpuni untuk dia di area jungler. Akhirnya dia turun dengan Fredrin jungler nggak di EXP dan itu akan berat kalau Tas tetap pakai Lancelot. Ya. Akhirnya daripada concern itu terjadi, mending dia ban. Untuk kedua belah pihak. Horology is my okay. craft. Diggy is my name. Antisipasi ya. Antisipasi untuk kedua belah pihak. Yap, karena sebenarnya juga kalau ngeliat dari sisi power untuk Geekfam juga cukup banyak ya. Dan Digi masih masuk-masuk aja untuk dibawakan oleh teman-teman EVOS Legends. Terutama yang memang masih belum ada roamer. Iya, mereka bisa nyimpan memang buat roamernya ya. Tapi kalau melihat memang dengan di-ban-nya mungkin hero-hero assassin yang bisa dimainkan oleh si Nile nantinya. Ini lebih ke untuk membatasi sih. Mereka bakal maksa Fredrin untuk main sebagai jungle. Iya itu dia yang harus Iya kan? ditakutkan. Daripada mereka pusing udah ban-banin dulu jungle-nya. Dan banin dulu Opsinya junglernya. udah terbatas, ya udah. Pakai tuh. Fredrin jadi jungle, mereka bisa mainin yang lain. Seperti roamer siapa? Valir. Bisa roamer Valir atau mungkin dia bisa pakai Cho, Van Strong dan bahkan Xbox. Mereka tutup kali ini. Seperti Om Wawa yang praduganya melihat Fredrin di arah jungler ya dong. Iya dong, kalau Praduga. mereka banyak hero jalan kaki, Valir opsi yang oke, Mino juga masih ada. Banyak banget ini buat EVOS Legends. Atlas juga masih enak. Ya, betul. Fredrin turun ke jungler, EXP-nya berarti kosong. Nah, Xbox ini bakal ditutup. Mungkin keputusannya di situ kali Ul ya. Ya ini masih mengantisipasi untuk flexible pick juga ya. Apalagi kan di sini Geekfam dapat second picknya. Betul. Yang bisa ngelihat dulu nih 5 hero yang diamankan oleh EVOS Legends yang baru nantinya akan menentukan last pick ke arah mana baru ngebuka. Bahkan banyak juga gocekan-gocekan kan kayak kemarin Terry Zlamit muncul. Betul, betul. Atau siapa tahu ada Lapu yang bisa main di mid juga, ya kan? Kayaknya yang bawa mid kayak gitu cuma di RBL ya sekarang ya. Kemarin BTR sempat bawa BTR lapu-lapu. juga. Oh iya mid. betul, Nah. betul, betul. Ada juga. Magic. Fredrin ya, Fredrin juga ada sempat kan dibawa sama Vin. Ya, Magicnya Apa? ditutup di gold lane ya pakai hari. Tapi Dari Slamit juga kemarin. ya Terry Zlamit. Tapi dengan Beatrix yang diambil ini membuat lagi galau kan. Ini fleksibelnya mau kemana nih? Masih di Nah ini. EXP jungler. Dimanfaatkan dengan cukup baik juga karena memang mau nggak mau udah harus ada gold laner dulu nih yang disecure sama Geekfam. Tapi memang Doma ini cukup berprestasi ya dengan adanya posisi pertama di WCG 2023, juara pertama MDL Indonesia Season 7 dan juga second place di MDL Indonesia Season yang ke-6. Wah ini Selalu trend up ya, naik terus ya. anak berprestasi ya. Waktu itu juga aku sempat nge-cast dia bawa nama sekolahnya. Oh iya betul, kan sama saya. Oh iya benar, Mama. Friendship is a magic string that binds us together. Angela dan ternyata Baxi ya. Dia ingin menutup kalau misalnya just in case akan ada Fredrin di arah jungler. Dan dia juga bisa menutup juga nih, just in case kalau akan ada assassin. Betul, Oke. betul. Assassin bakal di-press Baxia ya biasanya ya. Early gaming mereka akan bermain sih, apalagi ada Angela seperti ini. Dan ini belum ada hero yang memang bisa menangkal mungkin efek heal dari Angela nantinya. Jadi harassment kalau memang mau digunakan oleh EVOS Legends semenjak early game, ini mereka bisa banget memberikan pressure dan bakal ada ruang nanti untuk Bruno dapetin gold yang banyak. Oke.
Dan mau kemana nih? Mau assassin kah? Atau mau fighter-fighter yang tersisa? Alpha juga masih bisa jadi jawaban. Alpha boleh, tapi Ben enak sih kalau menurut gua. Walaupun agak sedikit jalan kaki banget ya dari Bane, tapi pilihan juga apakah yang akan menentukan justru ternyata Ruby dan berarti menjadi fleksibilitas harusnya Fredinnya jungle dari IDT di XP. Ditukar akhirnya sesuai praduga kita, Fredrinnya turun ke jungle. Karena udah mau nggak mau dengan kondisi seperti ini apalagi Baksha-nya udah terlihat, wah mereka akan bermain di early game. Kalau early game-nya nggak dipegang karena Assassin kan rata-rata yang terbuka saat ini adalah Assassin scaling. Yap. Dan juga ini dari draft kalau kita lihat memang lebih ke mungkin konsisten play ya, dari farmingan, dari ambil objektif. Ini Geekfam mereka punya 3 hero badan yang notable, ini tebel banget untuk bisa menangin di 2 menit awal sampai dengan turtle nanti. Yep, early-nya mungkin bisa dipegang juga ya, tapi kita akan melihat eksekusinya akan seperti apa dengan deretan talent dan juga emblem yang nantinya akan dibawakan oleh masing-masing pemain. Karena damage output yang akan menjadi titik tumpu dari EVOS Legends ini memang berada di Doma. Dengan wah, battle spells flicker ini banyak banget dengan Fatal dan Tenacity Om. Wow ya. Dan juga dari kedua junglernya jelas ini menggunakan dua-duanya emblem tank sih. Jadi adu objektif akan dimainkan oleh dua-duanya dari early game. Apakah debut Doma akan berakhir manis atau bahkan Nile akan di-recall di depan Tasso, Empel Arena, minta tepuk tangannya! Let's go, cut to the line of down. Let's go. Dan ini kita sudah melihat akhirnya tidak akan ada assassin yang dipergunakan. Mereka akan bertarung dengan durability yang tinggi. Mereka bakal kontes objektif seperti yang Om Wawa bilang juga. Namun sejauh ini kalau untuk sisi power nih Om, Geekfam banyak banget. Ya, Geekfam mereka bisa menang di early-nya ya, dikarenakan mereka punya mungkin HP pool yang lebih tebal lah dibandingkan dengan Angela yang tipis karena dia bukan hero seperti fighter, tank, tapi dia lebih ke support untuk bisa membuat tim fight-nya jauh lebih panjang. Dan Valentina, emblem magic yang dipakai, mage ya, tapi ada inspire juga, cooldown reduction. Dan juga ya kita tahu lah bagaimana dari Valentina dia akan berusaha untuk cukup sustain ya, jadi ini lebih untuk tidak sering pulang nantinya bagi Valentinanya. Ada Impurate juga dipakai. Oke. Ada Impurate juga yang membuat mungkin lebih lama lagi di lane-nya, tapi ya, ada life drain juga kan? Betul, tapi kalau ngelihat di arah top lane-nya justru ini udah ada pertemuan antara kedua belah player, antara masing-masing tim, tapi Doma udah mulai ketekan nih Om. Iya. Kalau untuk di bagian gold-nya seharusnya gak terlalu masalah sih untuk di early game karena dua-duanya juga masih punya escape tools ya seperti flying tackle buat Bruno atau mungkin dengan tactical reposition nantinya buat Beatrix. Selama masih ada hal tersebut gak ada masalah sama sekali dan mereka harus bisa lebih memfokuskan untuk bisa memenangkan duel nanti di Turtle karena inilah dari draft kedua tim ini ya mereka mencoba untuk ngamanin objektif. Oke, tapi kalau ngomongin objektif, lihat para pasukan dari Geekfam mereka agak sedikit tertekan. Baloyski udah pulang 2 kali bersama dengan sosok dari Kadera. Sedangkan di arah bottom lane, kita melihat udah ada 2 standby on position dari pasukan Geekfam di laning EXP mereka. Mereka akan coba siap untuk menghadang pergerakan dari Tas berada di arah Turtle-nya. Fluffy is coming up. Aboy standby, dia masih berada di level 3, belum ada Channel Wild. Bersama dengan Baloyski, langsung ada penalti sound from Fluffy. Mereka memilih untuk team fight kembali terlebih dahulu. Menuju ke arah belakang, Luke. Berikan ke arah belakang, mencoba untuk menghindari damage. Sudah berikan first wow di tangan dari seorang Tas. Tas masih melebih, looking for double kill. Nampaknya triple kill akan di tangan dari Tas Baloyski. One last hit. Dan di sisi sebaliknya, Nile gak boleh masuk lebih dalam. Mereka harus merelakan turtle pertama mereka di tangan dari EVOS Legends dengan beli 1 gratis 3. Wah, diusir mundur dengan penalty zone pula. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari power early juga EVOS Legends ini kuat banget ya. Baksha x Angela. Yap. Rotasi cepet, nggak perlu pulang-pulang buat recall. Dan ini ngebuat dari Geekfam justru yang ternyata punya sisi power lebih banyak agak sedikit tertinggal Om. Ya dikarenakan juga tadi penalty zone-nya yang hit. Ini ke Aboy yang masih level 3, belum level 4 tadi. Belum punya Netherrealm yang membuat gak ada power sama sekali untuk bisa melakukan defense pada akhirnya. Dan sekarang pun dari Geekfam yang tadi udah coba untuk main agresif tipis-tipis ya. Udah mulai dibalikin setelah ini turtle pertama juga jadi tabungan. Tapi Amo Vended connect kepada Craig. Amo Vended connect, tapi mereka tidak mau team fight untuk lebih lanjut. Karena Doma is coming up, lihat keewokan pertama Doma. Agresivitas di pertamanya debut. Kali ini bermain dengan cukup baik di arah belakang. Netherrealm saat dikeluarkan menuju seorang Aboy. Nile, still survive. Tapi lihat Kadera. Penetrate-nya tidak berhasil mengenai siapapun, membuat para pasukan dari Geekfam mereka kehilangan utility. Mereka masih motivan kembali. Pastor menjadi pilihan utama. Flicker ke arah belakang. Brenner apa dikonik. Tapi nampaknya Doma still short dan berhasil mencuri orange buff dari tangan Nile. What the retribution from Tas. Wah, lagi mode
Shield Unity. Betul. Plus Retri pas banget tapi ini dia talent prediction ya. Memang mostly kepada kedua belah analis kita ke EVOS Late. Iya, dan itu teamfight yang bagus dari kedua tim yang gue bisa bilang ya. Karena dua-duanya ternyata memang fokus. Mereka melihat ada teamfight yang terjadi. Gak segan-segan untuk ditinggalkan tadi lane-nya ya. Bahkan dari lane yang terjauh pun langsung naik ke atas. Wow, lihat talent prediction ranking Goni berada di posisi pertama dengan 66% win rate. Wah, Mirkers dan Ojikers itu kita udah pasti lah ya berada di top 10 besar aja. Top 10 besar. Dari 10 caster. Bener. Iya. Di nomor 10 lagi Iya, nomor 9. kita 10 dan 9 ya Mirko. 10 dan 9 kita ya. Oke. Tapi Kickfam melihat ada permainan early seperti ini, mereka nampaknya udah mulai mengendorkan permainan mereka nih Om Bawa. Iya, agak sedikit tertahan sebenarnya buat Geek Fam-nya. Karena mereka juga sebenarnya masih punya potensi. Selama ya, ini mereka masih keep farm. Gak terlalu meladeni teamfight yang sedang dilakukan oleh EVOS Legends. Dan kontes Turtle kembali ini menjadi salah satu perebutan yang sangat-sangat penting bagi Geek Fam terutama karena mereka sedang tertinggal dari level. Oke, tapi perebutan kali ini agak cukup berbeda. Aboy dia udah punya Netherrealm. Dan bahkan standby dari Kickfam mereka udah ada 4 player. Lihat, Nile lebih pede lagi. Karena sekarang mereka udah berada di posisi yang sama. Sedangkan TAS akan coba melakukan resetisasi terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru dan rotasi yang terjadi adalah mereka hanya 3 orang yang ada di map yang sudah terlihat dari pasukan Kickfam. Dan mereka akan counter fight. TAS is coming. Vlavi akan membuka terlebih dahulu karena lihat ada Hard di depan sana. Membuka menuju ke belakang. TAS atau Netherrealm dengan diselesaikan dengan cukup cepat. Tapi semuanya dihilangkan oleh Luke. Semua usaha yang telah dikeluarkan pasukan EVOS Legends ternyata sia-sia. Walaupun Baleski akan menjadi korban keganasan dari sosok Vlavi. Looking for double kill. Para pasukan dari Kickfam mereka berhasil dirundung dengan 2 permainan. Dan Vlavi recall di depan Nile. Dan Doma berhasil untuk mencuri 1 orange buff milik dari Nile. Outer mid turret di menit yang kelima hancur. Ini menjadi sebuah awal yang baik bagaimana dari EVOS Legends. Mereka mengandalkan durability-nya karena bukan cuma sekedar Netherrealm yang di-copy, dia masih punya Angela Om. Iya, ada juga mereka memainkan di mana oke lah, memang ada yang bisa diambil tadi yaitu Turtle ya, tapi ditukarkan lagi dan lagi. 1 orange buff, 1 metarat juga. Jadi EVOS Legends mereka gak rugi banget, bahkan cenderung mereka lah yang untung kali ini. Alright, I'm offended for nothing. Focusing mark menuju ke arah seorang Baleski. Lihat, ada kebokan dari sosok seorang Doma. Sutota! Tapi tidak ada damage yang terlalu sakit di depan sana. Masih belum cukup damage-nya ya. Gimana tadi suaranya? Sutota! Baik. Ada tenang, Tapi udah gue siapin. di unit yang ke-6 ini EVOS Legends mereka udah dapetin banyak banget keuntungan ya Om. Kayak outer turret bahkan ini yang cukup fatal di arah tengah yang biasanya dipertahankan sekuat tenaga sekarang udah runtuh. Nah ya, apalagi mereka berhasil untuk memberikan pressure juga ya. Ini gold line-nya Kadira dari tadi memang belum bisa bergerak sama sekali. Karena early pressure, bagaimana tendangan dari volley shot yang diberikan Bruno, ini udah terlalu besar dari early game. Tapi di depan sana, Kickfam nampaknya udah mulai harus paham. Kalau present post, I'm offended dikeluarkan ke arah sana. Krite belum ada. Netherrealm di copy, mundur ke arah belakang, langsung ada Netherrealm. Save the day dari Aboy. Tapi Krite masih bertahan, Tiffany masih mau lebih. Baleski terperangkap, TAS versus everybody. Tertarik, berhasil mendapatkan 1. Di belakang sana, Doma memberikan space dan bahkan ada 2 hilang. Luke udah terpisah tim fight-nya, tapi ternyata tiba-tiba dia nggak expect Doma datang dari arah bottom. Yep, dan ini juga Domanya yang masih belum ke pick up sama sekali ya karena Geek Fam. Mereka harus benar-benar tertekan dengan tidak ada poin pick off dan juga objektif kepada turret. Ya, Doma cukup aktif ya, apalagi dia melihat oke ini ada team fight nih. Kayaknya aku bisa kalau join ini bakal lebih untung lagi. Sama kalau yang dari tadi kita lihat, Doma rotasi atas bawah tengah, atas bawah tengahnya. Yang mungkin kita lihat itu sering terjadi sebelumnya di EVOS Legends kalau laningnya terpressure. Bukan kalau owning laning. Yes, benar. Dan ini yang dilakukan oleh Doma juga di mana marksman yang lain mungkin oke lah dia masih tetap keep farm tapi dari Doma. Dia mampu membaca hal tersebut dan ada team fight yang diinisiasi oleh EVOS Legends. Di mana pada akhirnya mereka bisa menang jumlah dibandingkan dengan Geek Fam. Karena ada recall nih ya. Recall-nya bukan dari Nile sama Tas ya. Dari XP-XP-nya nih. Tapi inner turret dari top lane pun hancur. Menjadi tabungan kembali untuk EVOS Legends. Dan nampaknya Geek Fam gak bisa berbuat hal yang terlalu banyak lagi kecuali menunggu EVOS Legends nantinya masuk duluan. Alright, dan bahkan kalau kita lihat setidaknya laning mereka ada yang terdorong. Setidaknya dari 3 laning yang terpressure, ada 1 Laul yang terdorong. Karena untuk posisi Kickfam, dia mau pakai siapa untuk split push? Nggak ada. Gak ada. Mereka nggak punya hero split push. Dan bahkan Kadera sekalipun dibutuhkan di dalam tim.
area of effect dari beda Thresh dibutuhkan di tim. Dan Nibiru Special dibutuhkan di tim. Berat banget kalau dia tidak berada di posisi team fight. Yap. Jadi tugas KDR memang ini untuk menjaga jarak agar tidak tereksekusi penalti zone. Jangan sampai masuk ke dalam dan terpaksa harus menggunakan flicker untuk kabur. Itu bakal mahal nanti untuk Geek Fam. Ya dengan perbedaan atribut juga nih sekarang. Frontline yang diandalkan oleh Geek Fam ini udah mulai bocor sih semuanya. Apalagi dari Luke yang udah ke pick off berkali-kali, terutama dari Baloyski yang memang ya notabene dia adalah seorang fighter gitu, bukan pure tank. Jadi dengan mengandalkan lifesteal, item-item defensif itu nggak cukup untuk bisa nahan damage dari Doma yang sekarang udah menginjak level 12. Yap, dan bahkan EVOS Legends mereka belum terpick satu orang dari tadi. Oh, tas di depan sana Fluffy! Flicker dengan penalti zone tapi Doma free hit di arah belakang. Berikan damage yang sangat besar, gak bisa dibendung oleh para pasukan dari Gengkam. Lihat, Sutota! Damage yang sangat besar, memberikan damage. Dan Doma looking for double kill, looking for triple kill, looking for banyak! Doma, Sutota! Hampir saja Maniac di debut pertamanya. Free hit from Doma! What a crazy positioning from Doma! Yap, dan dia pun cukup nyaman dengan adanya hardguard yang masuk ke dalam tubuhnya. Iya. Dia pintar banget nyari posisi dan akhirnya menghancurkan 3 pemain dari Geek Fam. Dan apakah ini akan menjadi satu Lord yang bisa didapatkan oleh EVOS Legends? Tapi nampaknya tidak, karena pemain-pemain dari Geek Fam pun sudah mulai muncul. Ya, damage dari Bruno yang sudah mulai berasa banget ya tadi. Apalagi memang secara positioning kita bisa melihat dengan sangat jelas. Dia bebas banget. Bagus banget posisinya. Dia ke kanan, dia Dia kabur. ke kanan. Dia kabur Dia ke kanan. Plusnya lagi ada Angela di dalamnya. Makanya dia pede banget tadi. ya, Basic attack udah tinggal Liam dan Nile jadi korban. Almost Maniac in debutnya. Wow, cukup menarik. Permainan agresif. Aku nggak bisa bilang agresif juga, tapi semi agresif sih. Dia tuh safe sebenarnya, tapi nggak terlalu safe. Lihat, dia tuh ngebuka badan sebenarnya untuk belok ke kanan. Tapi Nile, dia masuk ke dalam perangkap dimiliki dari EVOS Legends. Penalti zone di arah belakang, zoning out yang terjadi. Langsung ada Armageddon, retribution didapatkan oleh Sorasras. Tapi Luke terperangkap di dalam permainan EVOS Legends. Dan bahkan shutdown pun terjadi. Flavi di sana menutup permainan dari Geek Fam. Zoning out akan coba terjadi dan Aboy akan menjadi korban kedua keganasan dari para pasukan EVOS Legends. Yap, dan Geek Fam mereka yang dipaksa untuk bermain team fight rapat, itu semuanya kepantul-pantul pakai Worldy. Yap. Itu kan walaupun damage nggak terlalu gede ya. Tapi minus physical defense. Makanya. Ya ada physical defense, ada bayarannya juga. Dan sekarang dengan pressure dari EVOS Legends. Ini damage-nya mereka sudah punya semuanya. Ada di tangan Doma. Selama positioningnya dia masih tetap seperti tadi, masih tetap bagus. Geek Fam dalam kesulitan besar. Sampai purple buff-nya digerogotin sama Doma. Dan kalau kita melihat, mereka akan memasang tim fight. Fluffy sih lebih tepatnya nih yang membuat Doma bisa free hit itu. Geek Fam selalu di zoning out sama Fluffy. Memang target utama adalah Tas tadi, karena Tas yang ngebuka terlebih dahulu. Tapi Fluffy yang ngebikin Geek Fam punya gap. Langsung ambil Cornet for nothing. Fluffy recall di depan Nile. Tas. Tribute to Cornet kali ini dikeluarkan oleh sosok EVOS Legends. Wow, dan ini Geek Fam berat banget ya. Bagaimana mereka bisa mengembalikan keadaan? Ya, karena mereka nggak punya mungkin hero seperti Yuzong yang bisa mengejar ke belakang dan bisa membuat Doma ini nggak dapetin free hit. Seperti yang berulang kali kita lihat. Oke, dan setidaknya dari Geek Fam mereka masih punya adanya 3 base turret yang dipertahankan walaupun kali ini EVOS Legends gak akan memberikan kendor lagi serangan-serangan yang sudah mereka lakukan karena in-game equipment. By Dunia Games juga sudah ada Blade of Despair di tangan Doma. Nah ya, ini butuh gak sih? Karena Doma harus slow, berserker. Terus juga dia punya GDS habis BOD. ini. Sekarang Mau GDS. nambah lagi satu lagi? GDS. Fix, ini Betul, GDS habis ini GDS. nih. Masalahnya kalau dia dimasukin sama Hardguard, yang masuk juga damage-nya physical magical. Kena efek slow lagi. Oh, ternyata malah Victor dulu yang diselesaikan untuk Doma. Ini nggak pakai focusing mark aja. Itu tuh depannya dari Geek Fam tuh bocor. Bayangin kalau focusing marknya nyala, ya kan? Mayan ya, nambah Oh, 6% ya. Bukan Mayan dong, Pung. Benyenyi namanya. 6%, oke. Ada Blade Armor juga yang diselesaikan oleh Geek Fam. Ada 2 tadi ya, ada 2 Blade Armor sudah. Jadi ini harus bisa mungkin memprioritaskan lah mungkin hero-hero yang lebih tipis sebelum bisa kembangkan. Tapi damage yang terlalu besar sudah didapatkan oleh Bruno. Dan tinggal menunggu Geek Fam apakah mereka akan bisa menampung nanti semua source damage dari EVOS Legends. Gak kecuri harusnya ya, karena dia megang ke arah purple buff miliknya sendiri. Ada 2. Ada 2. Mereka pegang 2. Ada Tas 1, Doma 1. Doma 1 ya. Jadi kalau misalnya aku mengaca dari kemarin ya, Hah? ada debut juga dari CV. Di game pertama juga luar biasa. Seperti ini. Dan kita bakal lihat apakah debut dari Doma
akan manis atau bahkan sebaliknya. Yap. Banyak bermunculan gold laner rookie. Gold ya. laner baru, itu dia. Yap. Doma, lihat damage setengah darah Paleski. I'm penetrate flicker. Doma masih coba untuk mempertahankan kirinya. Udah ada Netherlands dari belakang, tapi lihat para pasukan dari Geek Farm, mereka kehilangan utility. Mereka nggak ada crowd control. Lihat Lordnya tidak bisa dipegang oleh para pasukan Geek Farm. Mau team fight atau kontes sekalipun, mereka yang akan diganyang. Ya, dan targeting dari Tas yang tadi langsung lompat ke arah dari Cadera. Ya, dan juga mungkin reaksi-reaksi dari pemain-pemain yang ada di tengah dari Bennett Trades tadi ya. Buyar. Semua langsung keluar dengan flicker mereka. Sama untungnya respon dari kedua marksman itu udah ngeluarin flicker. Jadi sekarang team fight yang adil. Langsung ada team fight kembali terjadi di belakang Sarah penalti. Ada fast roll tapi shutdown. Doma no flicker for this time. Mereka mundur ke arah belakang. Gifa mereka masih mau lebih, lihat Kadera standby on position dengan Bennettnya. Mereka masih mau lebih. Mereka ingin mendapatkan Lordnya. Mereka ingin membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh EVOS Legends. Tas terdeteksi. Melakukan rotasi ke arah bottom lane. Nile standby in position. Tas, really? Apakah Tas seberani itu untuk bisa memaksa team fight? Tapi nampaknya mau Bennett membuat Tas harus tercatat dan masih ada Netherrealm yang di copy. Fluffy is coming up. Menuju ke arah Paleski. Dibalikan kembali kanan dan bahkan mereka harus kehilangan Luka. Fluffy, immortality-nya pecah. Pasang is coming. Menuju ke arah belakang. Tas, serang arah soal maut. Tapi Krite akhirnya membuat Terrify Gaming yang membuat para pasukan dari Geek Farm harus mundur. Krite, Terrify Gaming save the day. Oh, tapi masih ingin lebih Baloiski-nya. Paleski-nya masih mau lebih dan berhasil mendapatkan fast strong adalah pilihan yang sangat tepat. Mengendorkan permainan atas EVOS Legends dan bahkan Geek Farm kali ini setidaknya membuying time. Membuat para EVOS Legends juga nggak sembarangan untuk mendapatkan Lord. Wow. Runner up party from Kadera. Almost but it's never enough. Ya ini banyak banget tarik ulur dan fight-nya panjang banget Om. Ya, dan juga tadi dari Fanstorm yang maju sendirian sebenarnya tadi yang langsung dipunish juga oleh Baloiski. Jadi ya masih saling menahan dengan 4 melawan 5 damage. EVOS Legends punya, tapi kontes 5 pemain mungkin harus direlakan sekarang. Oke, Tas versus everybody. Tas, can you do it? Lihat fokus sekarang, Doma! Domanya tumbang! Semua di all-in begitu saja. Para pasukan dari Geek Farm, mereka melihat Lordnya. Terbuka sekarang bebas, Netherrealm dapatkan Retribution from Nile! Nile, save the day! Kembalikan tim fight kembali, Krite, where are you going? Fluffy, seorang diri bersama dengan seorang Fan Strong. Membuat para pasukan dari Geek Farm kali ini mereka mendapatkan keunggulan. Ini bencana! Mereka 5 versus 2, bukan hal yang adil, Aul. Siap, dan apakah dengan 2 pemain saja mereka bisa defense tapi masih karena Van Strong-nya terculik. One last man standing, Fluffy! Ini bencana! What the epic comeback from Geek Farm! Wipe out! Yap, dan apakah masih ada satu wave minion yang masih coba untuk di-clear terlebih dahulu dan base-nya. Tidak akan sempat. Tidak akan sempat karena epic comeback pun terjadi kali ini. Geek Farm take the game. Mereka tahu Doma sebuah masalah. Mereka tahu dan lihat Nile. Nile dengan power of retribution-nya. Dia langsung memberikan semangat kepada para pasukan dari Geek Farm lainnya. Yap, 2 momen terakhir Domanya terpick off. Itu menjadi satu titik awal domino effect untuk EVOS Legends. Shutdown. Yap. 2 dia nggak punya flicker, dia ditargeting. Udah kelar. Yep. Domanya lumpuh, ternyata jawabannya adalah Doma. Doma, cari dia. Cari dia dan fokus, tumbang, selesai. Gak ada damage lagi memang. Dengan damage yang memang diberikan ini besar banget ya. Kehadiran Bruno dari early cukup merepotkan, tapi ternyata Edit yang mengunci Doma tadi onward yang connect dan stunlock yang diberikan oleh Geek Farm. Ini mereka punya efek sisi yang banyak banget. Fredrin, stunlock, terus juga ada Ruby dan bahkan dengan Edit juga. Ya. Kalau kita mau plus set, ya masih ada Shadow Stampede yang bisa menarik pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan sebenarnya ngelihat juga dari positioningnya Doma yang memang harus mendekati ya pemain-pemain dari Betul. Geek Farm dan akhirnya itu yang ngebuat dirinya pun harus tertangkap karena banyak banget sisi Om. Ya, mungkin Flicker I'm Offended bisa iya. buat dia gak siap. Onward. Flicker Onward bisa gak siap juga. Memang banyak efek sisi dari Geek Farm dan Geek Farm terlihat terpressure ya. Tapi ternyata mereka bisa dapetin titik balik waktu mereka ke pressure. Itu Baloy, kayaknya matanya cuma ada Doma. Dia lagi team fight, dia ribut, tas di kanan, di belakang. Dia nggak peduli, dia nangkep Deal. tetap Domanya yang ada di depan. Kamera di Doma, kamera di Doma. Nggak, Mana ya, Doma, ya, di mana Doma, Nah, Mata Doma. Doma langsung ditarik ke dalam team fight. Iya dan itu yang
akhirnya ngebuat dari Geek Fam makin leluasa untuk fight ya. Karena dari tadi yang benar-benar ngancurin setup dari teman-teman Geek Fam adalah damage dari Doma yang emang udah snowballing dari awal. Betul. Snowballing, positioning bagus, tapi ketika pertama team fight dia terlalu offside di arah jungle bawah dari Nah Geek itu Fam. tuh, yang di kanan tadi yang pertama kali tumbang Yang shutdown, ya. yang akhirnya snowballing seperti kata Aul. Snowballing sampai dia